Ya, selamat malam Kaizan. Oke, selamat malam. Ya, silakan Bang Kaizan. Al-Taf At-Tiqi. Ya, Bang Kaizan sudah menyimak dari tadi, Bang. Sedikit. Oke. Diletakkan dulu Bang kameranya ya, biar enak kita, biar jelas ke ngobrolnya kita. Oke, Sudah. Bang Kaizan, ini kita membahas mengenai simbol atau lambang. Hmm. Di mana kita tahu ya, Ya. bahwa Kristen itu simbolnya, lambangnya itu adalah salib. Nah, Oke. ketika orang Kristen ditanya, apa maknanya? Itu orang Kristen bisa menjawab, ada peristiwa sejarahnya. Artinya bukan lambang odong-odong, lambang Hmm. halusinasi, bukan begitu, tetapi lambang yang betul-betul ada peristiwa sejarah di baliknya. Oke? Hmm. Nah, sekarang nih, saya mau tanya kepada Anda, Hmm. lambangnya agama Islam itu apa? Oke, Simbolnya? untuk sekarang itu bulan bintang. Bulan bintang. Ada bulan bintang, Hmm. ada bulan sabit doang, betul? Oke. Kadang-kadang bulan sabit doang, kadang-kadang ada bintangnya, betul? Hmm. Nah, sekarang saya tanya dulu. Coba jelaskan kenapa orang Islam lambangnya bulan sabit? Oke. Bulan sabit itu digunakan sebagai simbol melambangkan awal bulan Hijriah, kebangkitan, perubahan. Setelah itu simbol berkaitan dengan hari-hari besar Islam. Oke. Bulan sabit ini digunakan itu pada zaman Kesultanan Turki Utsmani. Eh, itu sebagai Kesultanan lambang dinasti Turki dan sejarah. Utsmani. Berarti sebelumnya tidak Iya, pakai bulan sabit. tidak. Oke, Kesultanan Turki Utsmani itu tahun berapa? Coba di Google dulu. Abad ke-13 sampai 16 apa gitu. Oke, tahun Ya, gitulah. 1300-an sekian ya. Iya. Oke, artinya belum lama ya. Ya. Masih sekitar 700 tahun yang lalu, betul? Oke, ya gitulah. Oke, baik. Baik, saya balikkan gambar saya dulu Bang ya. Saya balikkan. Anda tadi Hmm. bilang Islam menggunakan lambang itu baru tahun 1300. Apakah itu benar? Baik. Sekarang saya lihat Bang. Abang lihat ini apa? Itu Makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Di dalam Tahu nggak Makom itu Al-Quran, apa? sebentar Bang. Makom Pelan-pelan itu Bang. apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan Bang. Di dalam Oke. Al-Quran ada disebutkan ini Makom Ibrahim ini, betul? Oke, Ada ya surat dalam yang ada Al-Quran. dalam Al-Quran itu, Makom Ibrahim itu adanya di zaman Turki Utsmani tahun 1300 atau di zaman Muhammad? Oke, sabar dulu. Oke, eh sekarang ini apa esensinya tentang Makom Ibrahim nih? Saya mau tanya Gini, tentang lambang itu. tadi Bang Kaizan kan bilang bahwasanya Hmm. penggunaan Hmm. bulan sabit sebagai lambang agama Islam itu baru ada tahun 1300 sampai 1600, betul? Hmm. Di Hmm. zaman kekaisaran atau imperium Turki Utsmani, betul? Hmm. Nah, mengapa statement Anda itu bertolak belakang dengan ayat Al-Quran? Sedangkan di dalam ayat Ah. Al-Quran, makom Ibrahim itu sudah ada di zaman Muhammad, sebelum Turki Utsmani, betul? Hmm. Nah, pertanyaan saya, kenapa di makom Ibrahim ini sudah ada bulan sabit duluan, sedangkan Anda mengatakan bulan sabit itu adanya di zaman Turki Utsmani? Oke, saya jelasin ya. Silakan. Jadi kita tahu seiring berjalannya waktu itu dulu Makom Ibrahim tuh nggak seperti itu. Oke, tunjukkan mana sebelum sebelum yang seperti ini. Nah, oke. Tinggal cari aja di Google, banyak Loh, tuh. kok jadi saya? Anda kan membuat Banyak lah. statement. Sebentar, Kaizan, Anda bikin statement. Dulu nggak seperti ini. Betul? Nah, Mm-mm. tunjukkan foto Mm-mm. sebelum seperti ini. Oke. Banyak Nggak ada bulan gambar-gambar sabitnya. Di Ka'bah mana? dan Makom Ibrahim. Oke. Oh, saya cari ya nih. Memang mereka ini tukang fitnah yang nyata, saudara. Karena diajarin oleh Muhammad, boleh kamu berdusta dalam 3 hal. Boleh kamu bertakiah menyembunyikan sesuatu. Memang berat Sabar, lagi buka. saudara-saudara mempertahankan agama Islam. Saudara-saudara.
Silakan Kaizan. Tunjukkan Coba lagi makom loading. Ibrahim ya sebelum dia ada bulan sabitnya. Dan tunjukkan bahwa bulan sabit ini diadakan atau ditambah-tambahi di zaman Utsman. Di zaman Kekaisaran Turki Utsmani. Jangan dimatikan kameranya, Kaizan. Oh, enggak mati. Mana fotonya Sabar sebelum dulu. ini? Sabar, lagi loading. Nekat yang nyata, saudara-saudara. Dulu belum kayak gini. Nanti lama-lama wajahnya Kaizan tuh dulu nggak begini, saudara-saudara. Coba lihat, ada beberapa foto zaman dahulu. Mana? Nggak ada, kameramu ketutup mana? Oh, belum ya? Nah, Mana? zaman dahulu nih Ka'bah. Mana? Kan Mana perbesar dulu? Mana? Makom Ibrahimnya mana? Mana makom Ibrahimnya? Mana di situ makom Ibrahim? Mana di situ makom Ibrahim mana? Sabar dulu. Nah, kita lihat aja sini dulu. Gambar iya, mana ini. di situ makom Ibrahim mana? Lihat dulu. Gambar ini zaman dahulu belum direnovasi. Ka'bah pun iya, mana yang menjadi makom Ibrahim dulu mana? Ini posisi makom Ibrahim. Mana itu makom Ibrahim? Mana coba perbesar mana? Di mana itu makom Ibrahim mana? Ya. Aduh. Itu mah tenda. Gimana? Itu tenda-tenda yang didirikan di situ kok makom Ibrahim. Mana di situ makom Ibrahim? Sejak kapan tenda didirikan di dalam Ka'bah? Oke, itu bangunan apa? Sekarang saya tanya. Ini mana di situ makom Ibrahim? Aduh. Mana? Daerah sini. Daerah sini mana? Coba tunjukkan. Nih, ini foto sekarang nih. Mana makom Ibrahimnya? Sabar. Berat. Lagian itu foto baru tahun 2000, tahun 1900-an. Kok kamu bilang di zaman Turki Utsmani? Sekarang saya tanya, itu foto tahun berapa? Tahun berapa foto itu? Tahun 19. Di sini para berjangkul Ka'bah pada 1880 di sini. Oke, 1880 berarti Turki Utsmani udah bubar, betul? Berarti Turki Utsmani udah bubar, berarti ini belum ada. Tahun 1800-an ini belum ada. Belum dibuat seperti itu. Tadi kan katanya dirubah di zaman Turki Utsmani. Sebentar. Foto yang kamu tunjukkan, dengar. Saya ikuti. Saya mau kalian walaupun kalian dusta gini. Foto yang kamu dengar Kaizan. Foto yang kamu tunjukkan tadi itu berasal dari tahun 1800 sekian, abad ke-19, betul? Sedangkan Turki Utsmani bubar abad ke-16, betul? Kenapa Anda katakan itu dirubah di zaman Turki Utsmani? Sementara tahun 1800 sekian belum ada bulan sabitnya. Kapan saya bilang makom Ibrahim dirubah sebelum Oke, sekarang saya tanya kapan ini dirubah? Iya. Mungkin dalam waktu dekat tadi, dalam berapa tahun, puluh tahun yang lalu. Terus kenapa Anda katakan itu Kekaisaran Turki Utsmani, sementara Turki Utsmani udah bubar tahun 1600? Kekaisaran Turki Utsmani itu membuat lambang agama Islam bulan sabit pada tahun itu. Oke, saya mau tanya kamu. Pada tahun berapa? Oke, saya mau tanya kamu. Pada tahun berapakah agama Indonesia membuat lambang Garuda Indonesia? Pada tahun 1945. 1945, awal kemerdekaan. Apakah setelah kemerdekaan ada berubah lagi? Nggak ada. Nah, gitu juga nggak ada setelah itu berubah. Oke, sekarang saya tanya kapan dirubahnya itu jadi ada lambang bulan sabitnya kapan? Ya, mungkin dalam beberapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Baru saja. Ya, kita nggak tahu kapan dari pemerintah. Ya, kalau nggak tahu terus ngapain kamu ngomong? Renovasi kan setiap 5 tahun sekali itu Masjidil Haram itu. Renovasi? Berarti dulu nggak ada bulan sabitnya?
Dulu nggak ada, dulu Ah, hanya sudah sekarang kamu gini, tahu sekarang gini aja. Saya kasih kamu makom itu tahu intinya nggak? gini. Apa itu makom? Gini aja, Kamu intinya tahu gini nggak aja. makom itu apa? Gini Kaizan. Kamu tahu nggak makom Sebentar, Ibrahim itu sebentar. apa? Saya kasih tahu kamu kenapa lambangmu bulan sabit. Kalian ini nyembah dewa bulan. Dengar, 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 dengar. Oh, dengar, dengar. Gini. Anda pernah dengar dewa Sin nggak? Enggak, saya tahunya sin itu kepanjangan dari sinus. Kalau rumusnya sin depan per miring itu dalam Ya, itu di Pitagoras. matematika. Itu dalam matematika. Nah, iya. Kita nggak Ini. bicara matematika. Kita Nah, bicara sin, kan? mengenai kehidupan masa Hmm. lampau di Timur Tengah. Anda pernah dengar istilah the moon god, dewa bulan? Mungkin dulu pernah dengar Baik, dewa nih bulan. saya kasih tunjuk, Karena kami saya dulu kasih nyembah tunjuk. itu. Saya kasih tunjuk. Nih ya, saya balikkan kamera saya. Ini kita belajar akademis nih. Jangan dogma-dogma. Liatin. Perhatikan ya. Sin ya atau Suen bahasa Akadia atau bahasa Enzu ya dibaca dipronounce sebagai Suen atau Sin. Ya. Ini dalam literatur Aram, Asyur ya Suryani klasik nih, Sin ya. Itu adalah sebuah nama dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumer, Akadia, Assyria, Asyur, Babel, Nanar adalah dewa Sumeria, putra dari Enlil dan Nelil, dan diidentifikasikan dengan Sin dari agama Semitik kuno. Dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab Selatan. Mat, aduh lihat sini, Kaisa. Lihat sini. Ya, dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab di tempatnya Muhammad. Ini lambangnya nih. Ini prasastinya. Jadi kita nggak omong kosong. Ini prasastinya nih. Kelihatan bulan sabitnya. Saya mau tanya sama kamu. Sebentar. Pada tahun berapa? Sebentar dulu, ini belum kelar ini ngomong aja Kaizan. Dengar, kita nggak ngomongin dogma, kita nggak ngomongin hal-hal yang bersifat subjektif, tapi kita ngomongin peninggalan bukti-bukti arkeologis, oke? Kelihatan di sini lambangnya bulan sabitnya. Oke. Nah sekarang kita masih bisa menggali bukti-bukti sejarah itu bahwa dewa bulan atau dewa Sin ini itu disembah di Arab Selatan. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu. Nih, coba kamu lihat ke sini, perhatikan saya ya. Nih. Kamu tahu nggak di dalam Al-Qur'an ada sapaan kepada Sin? Nggak tahu saya. Oke, di dalam buka Quran surat Yasin. Yasin, ya. Oke, apa? di situ ada sapaan Yasin. Tahu nggak? Oke, siapa itu wahai Sin? Coba, Sin itu siapa? Kamu tahu nggak apa arti Yasin itu? Itu artinya ya, wahai. Misalnya, ya ayo saya lagi ngomong, dengar dulu. Orang lagi ngomong kok, dengar dulu. Oke, silakan. Contoh, di dalam Al-Qur'an kata ya itu ditujukan untuk menyapa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Bani Israel. Ya itu kalau dalam bahasa Indonesianya wahai. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Oke, nah di situ ada kata Yasin. Wahai Sin. Siapa Sin itu? Oh, salah. Kamu kalau merujuk seperti itu salah. Kamu orang. Ya sudah, sekarang siapa Sin itu? Sin itu siapa? Siapa Sin itu? Yasin itu. Oke, ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke, coba. Sebentar. Buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Coba. Oke, nanti saya jelasin dulu. Buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua dulu, coba. Buka surat Yusuf ayat yang kedua. Apa di situ dikatakan? Apa dikatakan di situ? Saya buka. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke, biar ngapa Quran diturunkan? Biar bingung atau biar ngerti? Biar ngerti, tapi ada beberapa kalimat di dalam Quran. Sebentar, sebelum ke situ, tujuan
Tujuan Quran diturunkan supaya kamu mengerti atau supaya kamu bingung? Mengerti, tapi Supaya ada kamu beberapa, mengerti. Lantas tapi kenapa kamu ada katakan beberapa hanya Allah yang kalimat. mengerti? Nah, karena emang ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu hanya Allah yang tahu, seperti Hanya Allah Kaf, yang Ha, Ya, tahu. Ain, Shad, Nun, Alif, Lam, Hanya Allah Mim. yang Oke, tahu. saya mau tanya dong. Yasin. Kamu, Wahai kamu, Sin. Siapa Sin itu? Gini. Sebentar, Gini, saya mau siapa nanya Sin sama itu? kamu. Kan nggak ada. Di sini Yasin itu merujukan pada ya insan, wahai insan. Insannya siapa? Nabi Wah, Muhammad wahai di situ. Wahai insan katanya mau diedit. Mau diedit? Nah, iya. Mau diedit? Mau diedit apa? Loh, di tulisannya Yasin atau wahai Sin atau wahai insan? Oke, saya lihat ya. Oke, saya lihat Ya sama kamu nih. insan atau Yasin? Oke nih. Oke, ini betul kan sama saya nih. Berat, saudara-saudara, Kenapa ya? berat. Nih. Coba Yasin baca. merupakan nama surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini dikenal sebagai jantung Al-Quran dan memiliki berbagai keutamaan. Arti Yasin sendiri seringkali dikaitkan dengan ya insan, wahai Muhammad, yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Udah, saya udah ngasih Oke, data. itu ayat Al-Quran atau tafsiran orang? Nah, tafsiran orang. Gimana Oke, kamu tafsiran mengikuti orang. Berarti tafsir nama kamu? Muhammad itu Sin. Kan gimana ya? Di sini tidak dijelaskan secara eksplisit. Udah Bang, tidur di bawah Bang, tidur di bawah banyak ngarangnya. Kenapa? Gini teman-teman, Anda itu saya suruh baca Quran bukan tafsir Quran. Di situ tertulis Sin, bukan insan. Kenapa kamu bilang nggak Sinta aja sekalian? Wahai Sinta. Ini mereka ini hobi banget mereka ini ngarang. Di situ tulisannya Sin, bukan insan. Sin sama insan beda. Sin sama Sinta beda. Ini gimana kalian? Apel sama apel udah beda. Gimana kamu itu? Itu udah beda, salah ucap, salah artinya. Tiap hari mereka nih, kalau kamu belajar tajwid, ini salah ngomong, sudah salah maknanya. Ini, kalbu itu udah beda. Kalbu, ya, dengan kalbu itu beda. Kalau kalbu itu hati, relung hati. Kalau kalbu itu anjing. Ternyata sekarang sin artinya insan. Memanglah kalian ini Abdul. Kenapa kalian begitu? Jujur. Kalau berargumen pakai data. Sin itu, nih, saya balikkan kepada kalian nih. Apa sin itu di dalam literatur Mesopotamia? Literatur bahasa-bahasa di dalam Timur Tengah. Sin, ya, perhatikan, adalah dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumer, Akadia, Asyur, Babel. Nanar adalah dewa Sumeria, putra dari Enil dan Ninlil, dan diidentifikasikan dengan Sin dari agama Semitik kuno. Dewa bulan dengan nama yang sama, kemudian disembah di Arab Selatan. Ini inskripsinya, manuskripnya, bukan manuskrip, apa namanya, bukti-bukti sejarahnya yang berupa ukir-ukiran. Ya, ini ditemukan sebagai peninggalan masa lalu. Nih, kelihatan kan bulannya? Dewa bulan. Kalau kita belajar secara akademis, bukan belajar dogma. Ya. Nih, Sin, the moon god, nih. Kelihatan teman-teman, nih. Kita klik ini. Nih, Sin, the moon god, dewa bulan. Oh, nekat yang nyata kalian.
Kalau diskusi kayak begitu, bukan debatin dogma.